Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba ala 'abdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita perkenankan oleh Allah untuk menghadiri majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Insyaallah ini menandakan akan kebaikan daripada hati kita yang tidak pernah kenyang dari ilmu. Sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i, tanda daripada hati yang baik itu adalah hati yang tidak pernah kenyang dengan ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji apa yang sudah kita kaji, yaitu melanjutkan tentang bab zakat, bab tentang zakat. Saya sampai mana menyampaikannya saya lupa. Ada yang ingat sampai mana kita nyampaikan? Karena kayaknya udah beberapa lama sudah. Bulan kemarin saja kayaknya materinya tematik gara-gara mati listrik gitu ya. Jadinya saya kayak ritual itu. Samping kanan kiri ada lilinnya. Nah, ini kita lanjutkan bab zakat. Kemarin sudah kita bahas tentang zakat mal. Sudah selesai. Ini kiranya pembahasan kita masuk bab zakatul fitr. Kalau tidak salah, iya. Atau sudah dibahas zakatul fitr? Zakat fitrah belum. Baik. Kita masuk bab ini, faslun, pasal baru. Watajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Dan wajib zakat fitrah itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua bi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan, yaitu tenggelamnya matahari di akhir hari pada bulan Ramadan. Wujudul fadli, yaitu adanya kelebihan angkultihi dari makanan yang dia makan, makanan pokok. Wakuti ayalihi, atau makanan yang dimakan oleh keluarganya fi dzalika yaum, pada hari tersebut. Wa yuzakki an nafsihi, dan dia menzakati bagi dirinya. Wa amman talzamu nafaqatuhu minal muslimin, dan siapa saja yang dia memiliki tanggungan kewajiban memberikan nafkah dari mereka yang beriman. So'an min quti baladih, sebesar 1 sok dari makanan pokok negeri tersebut. Waqadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi, dan mikdarnya, ukurannya itu 5 rital, 1/3 dalam takaran Irak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matan
yang kita baca tadi ada beberapa poin kesimpulan yang hari ini insya Allah akan kita sampaikan. Yang pertama, pembahasan yang dibahas oleh beliau yang mengarang kitab ini tentang masalah hukum. Yang pertama, hukum apa? Hukum zakatul fitri. Hukum zakat fitrah. Apa hukumnya? Hukumnya wajib. Ya, fardu ain. Semua memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dengan catatan syarat bagi mereka yang diwajibkan apa saja. Yang pertama adalah Islam. Statusnya apa, Pak? Muslim. Bagi mereka yang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berarti orang kafir tidak wajib zakat fitrah. Namun nanti jika orang kafir ini memiliki kerabat atau tanggungan nafkah yang wajib, maksudnya tanggungan nafkah yang wajib dia memberikan nafkah, dan qadarullah dia orangnya adalah muslim, berarti harus memberikan zakat bagi muslim tersebut. Orang kafir memang nggak wajib zakat bagi dirinya, tapi jika dia memiliki tanggungan nafkah untuk orang yang beriman, maka dia wajib mengeluarkan zakat kepada orang tersebut. Jadi zakat itu, Pak, kewajibannya yang mengeluarkan zakat an-nafsihi. Nanti ada pembahasan di sini, yaitu untuk dirinya sendiri. Jadi jenengan itu wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya jenengan. Terus siapa lagi? Orang yang wajib jenengan tanggung nafkahnya. Kalau orang yang wajib kita tanggung nafkah, berarti sinten? Anak. Anak wajib dinafkahi, berarti wajib dizakati. Siapa lagi? Istri, Pak. Siapa lagi? Orang tua. Jadi kalau orang tua ya kondisi tidak mampu, ya mereka wajib dizakati oleh siapa? Oleh anaknya. Istri juga demikian, ya, wajib dikeluarkan zakat. Kemudian anak-anaknya jenengan nggih ngoten. Ini terus ke bawah, anak-anak ke bawah, istri terus ke atas. Kalau bapak ibu ke atas. Nah, sekarang ada seseorang yang kafir, Pak. Orang kafir kan nggak wajib zakat, untuk dirinya itu kan nggak wajib. Tapi dia punya anak yang muslim. Kira-kira anak yang muslim ini perlu dizakatin betul? Nah itu. Atau dia punya bapak yang muslim, perlu dizakatin betul? Enak, orang kafir itu kan nggak harus kalau kafir mau mengeluarkan zakat gimana? Ya berat. Maksudnya zakat itu nanti kalau dalam ini, makanya kita berbicara zakat itu sebenarnya lebih mudah jika memang suatu negara berbasiskan negara Islam. Jadi yang akan mengontrol adalah negara tersebut. Terkait zakat itu nanti yang akan mengontrol mereka. Walaupun kafir orang tadi tapi memiliki keluarga yang muslim, harus diambil zakatnya. Harus diambil zakatnya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah wujudul fadl an qutihi wa quti ayali fi dzalika. Orang tadi punya kelebihan makanan, Pak, untuk dirinya dan juga keluarganya pada hari itu. Kapan? Pada hari Idul Fitri. Jenengan pada hari itu harus memastikan ada makanan yang dimakan untuk keluarganya jenengan dan jenengan sendiri. Kalau misalkan ini sudah tercover, ada kelebihan di situ, maka ini wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi qadarullah tidak punya apa-apa.
di rumah nggak ada makanan, untuk keluarganya saja nggak ada, berarti dia mustahik untuk menerima zakat. Ya, dia mustahik ini untuk menerima zakat kan nggak zakat fitrah, karena dia nggak mampu. Tapi ketika sudah dalam kondisi mampu, yang mengeluarkan lagi. Walaupun dia sejatinya orang yang dizakati, Pak. Paham nggak maksudnya ini? Walaupun dia orang fakir ataupun orang miskin, jika sudah terpenuhi kebutuhan hari itu, maka ada kelebihan, dia wajib zakat. Makanya kadang ada orang yang statusnya dapat zakat tapi juga zakat. Nonton loh. Ketika berbicara tentang zakat fitrah. Kemudian dalam pembahasan yang kita bahas tadi, kemudian ada yang kedua apa? Alaman tajib. Tadi sudah kita sampaikan pada siapa diwajibkan zakat fitrah itu, yaitu wal yuzaki an nafsihi, seseorang wajib menzakati untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kewajiban zakat ini ya tidak akan gugur, wajib bagi perorangan, wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana Rasulullah Ibnu Umar, beliau mengutip dari Rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala nasi so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Bahwasanya Rasulullah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah min Ramadan, dari bulan Ramadan, 'ala nas, ya, kepada semua manusia. So'an yang tamrin, berapa? Satu sok ukurannya dari korma, so'an syairin, atau satu sok dari gandum, ala kulli hurrin, yang itu dibebankan kepada setiap mereka yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, dari golongan orang-orang yang beriman atau muslim. Berarti tidak ada alasan bagi siapapun tidak mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun itu adalah hamba sahaya. Terus kalau hamba sahaya, siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Padahal dia tidak memiliki dirinya sendiri. Kan hamba sahaya itu kan kepemilikannya di bawah tuannya. Maka tuannya yang mengeluarkan zakat untuk hamba sahayanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, maka setiap dari muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wa aman talzamu nafaqatuhu minal muslimin, dan bagi barang siapa saja yang memiliki tanggungan nafkah. Jenengan kalau punya tanggungan nafkah seperti yang kita sampaikan tadi, wajib jenengan over zakatnya. Jenengan nikah istri 4, ya papat wajib zakat, Pak. Anaknya 18, terus hitung dhewe, Pak. 18 anaknya dizakati, Pak. Orang tua 2, kan nggak mungkin lebih, Pak. Orang tua 2. Ya, kemudian istri, kemudian anak-anak jenengan. Ini dipastikan kalau misalkan mereka tidak bisa zakat sendiri, ya, karena tidak mampu, berarti yang mampu menanggung nafkahnya yang mengeluarkan zakatnya. Ngerti nggih? Kemudian mikdaruha, berapa besarannya mikdar? Nabi mengatakan so'an, so' itu 4 mud. Satu mud itu 1 genggam, Pak. Ya, kalau kurang lebih ukuran mud itu 700 graman. 700 gram makanan pokok. Pakai food balad. Food balad itu makanan pokok suatu negeri. Kalau di Saudi sana makanan pokoknya apa? Ya, kurma itu sudah menjadi teman makan, Pak. Kurma, gandum.
ya. Nah, tempat kita misalkan makan pokoknya nopo beras, beras nopo nasi, waduh beras. Berapa ukurannya? 700 gram. Satu mut 700 gram kali 4. Itu ukuran satu sok. 7 kali 4 minum 2,8 gram. Itu ukuran satu zakat 2,8. Lebih aman yang jenengan kemudian genapkan jadi 3 kilo. Kalau lebih itu statusnya sedekah. Gitu. Dulu pernah sempat takaran zakat itu 2,5. Ya, 2,5 kilo. Tapi beberapa waktu ada revisi. Saya tahu ada revisi. Ya, hitungannya adalah 2,8 sampai 3 kilo. Dikalikan jumlah anggota keluarga yang jenengan wajib nafkahi 3 kilo ini, itu lumayan. Anaknya telu, ya, kalau bojone siji, kalau DE berarti 5 kali telu gimana? 15, kan lumayan. Belum orang tua, 2 orang tua, berarti ya kurang lebih ya 21. Nah itu wajib, Pak. Jenengan kemudian lihat pada hari itu makanan untuk keluarga dan yang jenengan makan makanan pokok itu satu hari pagi bisa makan jenengan. Dengan biasanya makan berapa kali Pak? Sehari? 5 kali. Ini istimewa. Jenengan rasa cukup untuk kebutuhan keluarga pada hari itu, maka kelebihan harta itu sudah menjadi kewajiban untuk zakat fitrah. Insya Allah ini paham. Masalahnya kalau sudah mendekati hari raya, mengenai Rioyo Idul Fitri itu sudah banyak pengeluaran Pak ya. Bapak ini harus sudah mempersiapkan baju baru. Itu apakah termasuk kebutuhan pokok? Itu tidak dihitung lah, itu kelebihan saja. Berarti untuk besarannya adalah kurang lebih 2,8 kg. Jenisnya ya tadi sudah kita sampaikan ya, pokok dari sebuah tempat. Jamaah yang dimulakan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian faslun pasal baru. Waktu tufaquz zakatu ilal asnafit thamaniyah. Dan zakat itu dibayarkan kepada 8 jenis orang. Ya. Ada kriteria tersendiri bagi mereka yang wajib untuk mendapatkan zakat, yang berhak kan yang wajib, yang berhak mendapatkan zakat. Alladzi dzakarahullah taala fi kitabil aziz, yang mana hal ini sudah Allah sebutkan di dalam Quran. Berarti yang menyebutkan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat itu langsung dari Allah. Yaitu di dalam firman-Nya innamas shadaqatu lil fuqara dalam surah At-Taubah ayat 60. Innama hanya saja sedekah ataupun zakat. Sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Hanya saja zakat itu dibayarkan, diberikan lil fuqara untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, mereka yang menjadi amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf hatinya, ataupun orang yang ada janji budak dengan tuannya, wal gharimina fi sabilillah, orang yang berhutang fi sabilillah, yaitu orang yang di jalan Allah, awanis sabil ataupun para musafir. Dan jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala ini 8
orang yang berhak menerima zakat. Allah menggunakan kalimat innama yang bermakna hasr, pembatasan. Berarti penerima zakat itu ada orang-orang khususnya. Tidak semua dari mereka berhak mendapatkan zakat. Nah, ini penting. Hanya beberapa waktu yang lalu sempat terjadi perdebatan, ya, ketika ada menteri gitu ya, ingin mengalihkan dana zakat untuk pembangunan. Nah, sempat viral loh. Dana zakat mau dibuat untuk apa nih? Entah buat subsidi atau yang terakhir kan sempat viral untuk MDG. Nah, jadi karena dana habis, uang zakat dialokasikan untuk MDG. Ini apakah bisa demikian? Nah, beberapa waktu setelahnya dari pihak MUI kalau tidak salah itu kemudian menyampaikan kalau tidak dari OSNU, ya, ini untuk zakat itu tidak boleh. Kenapa? Karena peruntukannya sudah jelas. Ya, orang-orang yang menerimanya sudah jelas, tidak semua. Sedangkan kalau untuk orang-orang yang dikasih program bergizi itu tidak semuanya termasuk dalam 8 ini, Pak. Yang terjadi perdebatan. Nah, ini saya rasa menarik untuk dibahas juga. Karena memang Allah menggunakan kalimat innama, pembatasan. Berarti selain daripada 8 kelompok ini tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Siapakah mereka? Yang pertama lil fuqara kata Allah adalah orang fakir. Siapa itu yang fakir? Siapa kira-kira yang disebut fakir? Apakah kita termasuk golongan fakir tersebut? Ini di sini ada penjelasan tentang fakir. Siapa fakir? Huwallazi la malalah wala kasba yaqaumu fi'an min hajati. Orang itu disebut fakir bagi mereka yang tidak punya duit, tidak punya harta, dan tidak punya pekerjaan yang bisa menutup kebutuhannya. Jadi fakir itu orang yang tidak punya harta, tidak punya duit, atau orang yang dia bekerja punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak bisa menutupi dominannya, tidak bisa menutupi kebanyakan daripada kebutuhan dia. Misalkan butuhnya dia dalam 1 bulan 1 juta, ini misalkan Pak, 1 juta. Nah, orang fakir itu mendapatkan hartanya atau gajinya cuma 300.000 Pak 1 bulan. Berarti minusnya pinter? 200. Berarti dia termasuk kategori fakir. Loh, ada misalkan ada jenengan pegawai gajinya memang 3 juta Pak. Mong 3 juta wae diomong mong 3 juta. Terus anake 8. Nah, anake 8 bojone 1. Ya, bojone njaluk meneh nemen gaji mung 3 juta njaluk bojo nambah. Nah, bojone 1 terus napa anake 8. Dek anake 4 sekolah kabeh, biaya kabeh. Dalam 1 bulan nyekolahke anak 4 kuwi wae enteke 2.500.000. Durung go mangane, Pak. Mangan dalam 1 bulan habisnya berapa? 4 juta. 2.500.000 tambah 4 juta pinten? 6.500.000. Kuwi wae durung bayar kos, ya. Tempat tinggal, listrik, kemudian minyak yang enggak. Kebutuhan total 1 bulan berapa? 10 juta. Gaji ini emang 3 juta. Ya. Walaupun dia pegawai, kira-kira masuk fakir mboten? Iya fakir. Berhak dapat zakat? Yo berhak.
Walaupun jenengan kadang tolong juta ini nggone dhewe iki mampu ya. Mampu bagi sebagian orang, tidak mampu bagi sebagian yang lain. Kan nonton Mbak? Tinggal dilihat dengan kondisinya. 3 juta bagi orang single banyak betul Mbak? Sing ra tanggungan lho. Wis durung nikah, bapak mampu, ibu mampu, dia durung nikah, rong duwe anak, ya. Kerja gaji 3 juta. Oke ra Pak? Oke. Ini sekedar misal. Ini mungkin bisa bayangkan nanti bahwa kondisi saya itu sebenarnya fakir atau bukan. Jadi fakir itu mereka yang tidak punya harta atau punya, bahkan juga punya pekerjaan, punya penghasilan, tetap penghasilannya, tapi tidak bisa menutupi kebanyakan kebutuhan dia. Ya. Jadi kebutuhannya 1 juta, dia bisa menghasilkan cuma 300.000, itu fakir. Kemudian berikutnya untuk siapa? Untuk orang miskin. Miskin itu siapa? Man qadaru ala malin au kasbin. Yaqa'u kulla minhu mawqi'an min kifayatihi wala yakfi. Ini lebih mendingan. Yaitu siapa? Mereka yang punya harta dan punya pekerjaan yang bisa menutup kebutuhannya tapi nggak cukup. Iso nutup kebutuhan tapi nggak cukup. Biasanya model yang ini orangnya suruh berhemat-hemat. Misal orang tadi mendapatkan kebutuhan gajinya misalkan 1 juta tiap bulan. Ya. Kebutuhannya 1 juta, bukan gajinya, tapi kebutuhannya 1 juta tiap bulan. Sedangkan yang dia dapatkan dalam 1 bulan gajinya itu cuma 700.000. Itu kan mending sama fakir. Fakir berapa? Cuma 300.000. Minusnya kan kakean Pak. Kalau miskin, ya yang dibutuhkan 1 juta, entuke mung 700.000. Ya, kira-kira jenengan dapat gajinya 3 juta menurut nggih, 3 juta. Ya. Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya kurang lebih 4 juta. Berarti kurang pinten? 1 juta. Kuwi dikategorikan miskin, Pak. Itu. Jadi ini tergantung kondisi seseorang. Ya, sebenarnya juga bisa dilihat. Nah, miskin orang-orang ini ya sebenarnya justru dia berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Menariknya ngoten, Pak. Hanya kadang juga sudah kebutuhannya tidak bisa terpenuhi seluruhannya. Wes ngono kon bayar pajak wae. Wah, ini bedanya zakat tuh ngoten. Zakat hanya diambil dari orang yang mampu. Benar. Karena sudah kita sebutkan ya tentang zakat mal, ya harta, ya kan syarat-syaratnya ada tuh Pak itu. Harta sudah sampai dalam 1 haul, 1 tahun. Ini sopi pinten? Ini sopi pinten kemarin Pak? Berapa kalau emas? 85 gram. Ya, kurang lebih berapa juta sekarang? 1 gram berapa Pak? Wah ngalek ke Pak. 160 jutaan. Berarti kalau hartanya selama 1 tahun ya ngendep ya, bahkan jalan ya, kurang lebih di atas angka ini, maka dia wajib zakat. Orang-orang khusus Pak yang wajib zakat itu mereka yang mampu. Sedangkan yang nggak mampu nggak wajib zakat. Justru dia mustahik zakat, berhak menerima zakat, dikategorikan orang fakir ataupun orang miskin. Kalau kayak gitu ceritanya berarti ya kita ini banyak yang golongan fakir dan miskin ya. Ya kan apa ora cukup ya UMR ora ngutuk gitu ngono ceritanya masuk golongan fakir miskin.
Ya sebenarnya bukan aib, tapi memang kayak begitu Pak kondisi Pak. Nah, masuknya kategori ini, golongan ini. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ya ini kalau berbicara tentang penyaluran zakat itu, nanti kalau ini kan dipasrahkannya kepada daulah, pada negara. Harusnya negara memberikan zakat itu bukan kepada orang itu per bagian kecil-kecil, tidak. Misalkan fulan dikasih zakat cuma 100.000, tidak. Kalau dalam pembahasan para ulama itu ya, diberikan apa yang bisa menutup kebutuhannya dari pekerjaan dia. Misalkan dia adalah tukang kayu gitu ya. Zakat itu nanti diberikan untuk menopang pekerjaan dia. Kalau misalkan dia adalah petani, ya pakai traktor. Jadi uang zakat itu diberikan untuk menunjang kehidupan dia. Sampai kalau betul-betul dia mampu sampai jadi sampai nopo. Jadi orang yang berhak zakat mengeluarkan zakat ganti ke yang lain, Pak. Jadi betul-betul diperhatikan, Pak. Kalau saya lihat itu di kayak masjid di Jogja tuh Pak, Jogokarian ya Pak. Itu punya program menarik tuh Pak. Jadi masyarakat itu mendapatkan manfaat dari masjid. Kadang dimodali Pak. Saya pernah mendengar itu ada jamaah di masjid itu. Ya, jamaah di masjid itu kan banyak membawa masalah Pak. Masalah di kehidupannya maksudnya. Ya, ada yang banyak hutangnya, gitu. Anak sing mikir di sekolah anaknya, sholat itu kadang gak mikir sholat tapi mikir sekolah anaknya. Pikirin besok bayar, kadang limit ya. Nah itu fungsinya masjid di situ kan. Jadi masjid itu memberikan solusi ya, bagi mereka yang butuh dikasih. Sampai nanti dikasih modal, dia bisa bekerja dari situ. Kalau sudah cukup beralih ke yang lain. Sampai dia berhak untuk mengeluarkan zakat, itu menarik Pak. Jadi dipandu, dilatih, dan kon mandiri. Jadi bukan statusnya apa, selalu disuapi, paham nggak? Jadi memang dikondisikan jadi miskin terus Pak. Kan ngono Pak. Jadi miskin terus kayak bantuan, enggak. Dia harus bisa bangkit dari kemiskinannya itu tadi. Jadi dibantu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua asnaf yang hampir sama, yaitu fakir dan miskin. Ya, kalau untuk sekarang yang bisa kita lihat atau dari berhak zakat se-Indonesia itu kira-kira berapa persen? Menurut jenengan berapa persen? Di atas 50 betul? Kayaknya. Se-Indonesia Raya ini loh Pak, yang kira-kira statusnya fakir miskin berhak zakat itu kira-kira besar betul. Ya, karena indeks ekonomi di ekonomi kita sekarang ini kayaknya banyak yang sudah dalam kategori fakir miskin. Ya, sekarang ini kalau mau dilihat penjual sama pembeli banyak siapa Pak? Oke, penjualnya renaisen tuku. Nah, pulang kabeh sini. Kelek ngedol saiki susah, Pak. Dilarang ke sithik renaisen tuku. Ora dilarang no barang-barang do munggah. Susah. Makanya antum insyaallah kesabaran antum ya Allah berikan pahala. Kemudian yang berikutnya wal amil, yaitu orang yang statusnya amil. Siapa amil? Man istakmalahul imam ala akhdi shadaqati wa daf'iha mustahaqiha. Itu orang yang memang ditunjuk langsung oleh imam. Ya, ini pekerjaan, Pak. Bukan pekerjaan dadakan. Ya. Jadi ini yang menunjuk adalah imam, pemimpin suatu negeri. Memang pekerjaan dia menjadi amil, tunjuk untuk mengutip zakat dan memberikan zakat kepada yang berhak menyalurkannya. Jadi kalau misalkan dari ada amil dadakan,
mendapatkan zakat itu bukan atas nama amil. Mohon maaf, ini kalau saya lebih mengarah tidak termasuk amil. Kan masjid kita membentuk panitia zakat. Panitia zakat yang dibentuk itu bukan amil, relawan. Berarti kalau dia menerima zakat bukan atas nama amil. Terus apa ya? Miskin wae. Aduh niku. Dikei zakat atas nama miskin izin, Pak. Ya, padahal secara ekonomi dia belum, ya sajane ya kurang-kurang. Ya berarti ya miskin wae. Ya. Karena pernah ada zakat dikasih kan gitu ya. Ini atas nama apa? Atas nama fisabilillah. Nanti ada juga fisabilillah. Fisabilillah itu ada yang memaknai umum. Pokoknya apa saja pekerjaan yang fisabilillah, gurukan fisabilillah. Kasih zakat atas nama fisabilillah. Ya. Kalau dalam madzhab Syafi'i fisabilillah itu nanti adalah ghuzah. Seorang yang berperang di jalan Allah, ya, dia tidak dapatkan gaji dari negara. Itu kayak TNI gitu loh, Pak. Lalu gaji, mana relawan ya, di perbatasan tadi gaji, coba negara, ya negara ini ya kebangetan kan nonton. Misalkan nggak dapat, maka dia berhak mendapatkan zakat. Itu fisabilillah namanya. Tapi kalau sekarang ya fisabilillah ya dikondisikan dengan era kita sekarang susah. Ya, nggak ada mujahidnya, berarti ya fisabilillah dalam madzhab Syafi'i yang kita sampaikan ini tidak ada atas nama fisabilillah. Kalau dikasih zakat berarti atas nama, kalau ndak fakir napa? Wis ngono wae. Ndak fakir miskin. Ya. Hanya kadang ya mohon maaf kadang agak gengsi ngoten ya. Masa aku miskin. Nah, sempat viral dulu ya, buat viral dikasih bantuan BLT atau apa itu dari negara pada orang-orang yang berhak menerima, itu di rumahnya ditempeli stiker, Pak. Ya, masyarakat miskin atau kurang sejahtera ya, kurang sejahtera yang berhak menerima apa bantuan pemerintah itu, BLT itu. Nah, itu nggak mau Pak ditempel di rumahnya, ya memang gengsi. Aku rasa aku mampu kok ya pun nggak mau ya nggak apa-apa juga. Tapi istilah ini harus memang betul-betul kita pahami. Jadi kalau mereka yang kategorinya miskin jenengan kasih zakat gitu. Kan jenengan kasih zakat mau sugih lha nggo apa? Mau daerah butuh. Ini kalau kita di Indonesia mau ngasih zakat kepada orang kayaknya gampang. Mau ke rumah siapa aja ngasih, mau miskin gimana lagi? Saya kurang lebih. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak orang yang mampu, orang yang kaya. Ini sekedar gambaran saja. Kemudian ya, amil tadi sudah kita sebutkan, wal mu'allafati qulubuhum. Berikutnya orang yang mu'allaf, orang yang tergantung hatinya. Siapa? Orang yang man aslama, ini yang pertama adalah orang yang masuk Islam dan niatnya lemah. Jadi dia orang kuat, Pak. Ya, misalkan masuk Islam mau ikut tren, dia nek wong apa satu kantore muslim kabeh dhek kafir dhewe, misalkan non muslim sendiri. Akhirnya melok-melok, Pak. Kalau tak muslim ben rising misalnya. Akhirnya masuk Islam masih sangat lemah, Pak. Biasanya yang kayak begini mudah terombang-ambingkan. Islam pagi ini, sore ini kafir meneh. Bisa jadi ini sangat lemah sekali. Karena kalau dia ini lemah, maka diberikan zakat agar ada kecenderungan. Jangan meremehkan masalah seperti ini, Pak. Karena apa? Ekonomi pun bisa menjadikan orang murtad ataupun orang masuk Islam. Ini betulan. Kalau
Dulu kita pernah ada di tempat-tempat pengungsian karena adanya bencana alam, Pak. Dulu kami di Sinabung ini, ketika Sinabung erupsi, itu kan banyak apa istilahnya, banyak evakuasi. Jadi banyak yang rumahnya hancur, rumahnya keluarganya hilang dan sebagainya itu masyarakat butuh, Pak, untuk urusan perut, Pak. Kan kadang untuk urusan perut ada yang menggadaikan agamanya hanya untuk sekotak Indomie. Orang butuh loh, Pak. Kadang untuk makan ada susah. Ini ditawari ini dari ini kamu harus ikut saya, tidak sadar lama-lama dibawa kepada agama yang lain, misalkan ini. Mau nggak mau menerima, kenapa? Wong dia butuh. Makanya karena masalah faktor perut orang murtad banyak ngeluhan. Makanya begitu juga, Pak. Dengan jenengan perhatikan faktor ini, orang banyak tertarik dengan Islam. Gitu loh. Jadi Islam itu Masya Allah memperhatikan sampai orang yang baru masuk ke dalamnya saja diperhatikan. Diberikan zakat. Sebagai perhatian, nanti dari zakat itu dia tertarik, semakin kuat dia. Makanya kalau dalam Islam itu, harta itu ya, tidak hanya berputar untuk orang-orang kaya saja. Kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi harta itu mengalir untuk orang yang ada di sekitarnya. Makanya jangan sampai harta itu ngendep. Makanya orang-orang kaya terdahulu di zaman-zaman khalifah, mereka menjadikan harta mereka itu berputar. Tidak hanya untuk mereka orang kaya sendiri, tidak. Jadi kan ngeten, Pak. Orang-orang kaya itu kan punya PT, punya bisnis nggak cuma satu. Misal, dia sudah punya bisnis properti rumah. Misalkan sak Magetan ini, sing ngoper kebutuhannya dia. Dia yang bikin jalan, dia yang bikin bangunan perumahan. Di kota-kota besar kan kayak gitu, Pak. BSD dan sebagainya kan kayak gitu. Jadi udah terkondisikan. Itu kan ada apanya? Ada PT yang membangun. Karena nanti ada PT Sina apa gitulah ya dan sebagainya itu. Ya. Jadi dia sudah bangun di situ, ya propertinya dibangunkan marketnya, Pak. Bangunkan apa? Pasarnya. Dibangunkan untuk pekerjaannya, PT-nya sendiri. Jadi dia bikin PT tekstil misalnya. Jenengan kerjanya di PT itu, belanjanya di mana? Pasar dia. Kira-kira duitnya kemana, Pak? Orang kaya itu gaji jenengan, tapi jenengan beli kebutuhan juga di tempat dia juga, Pak. Uangnya ngalirnya di mana, Pak? Berputarnya. Di dia aja, Pak. Saya makin juga siapa? Dia juga. Yang kaya dia sendiri. Kalau dalam Islam nggak boleh begitu. Harta itu tidak boleh hanya berputar di orang-orang kaya saja. Kayak aku natu latam bainal aghniya ini. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih apa istilahnya di waktu yang lain insya Allah. Baik, begitu kita rasa cukup. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.